Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Purwaningsi SEMM, selaku dosen mengampu mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan menjelaskan materi mengenai manajemen dalam usaha, SDM, dan produksi. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, yaitu Najwa Atira Lapsi, dan teman-teman saya ada Arnes Esa Aprizal, Rofika Chandra Dewi, Salwa Nabila, dan Erio Sakti Greska Pramudia. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Hakikat manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Toha berpendapat bahwa manajemen diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain. Sedangkan Nawawi menyatakan manajemen adalah kegiatan yang memerlukan kerjasama orang lain untuk mencapai tujuan. Pendapat kedua pakar di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Untuk lebih lanjut, pengertian manajemen dinyatakan oleh Martayo. Ia menyatakan bahwa manajemen adalah usaha untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan, dan kepemimpinan serta pengawasan. Menurut Terry, yang dikutip Anoraga menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen ialah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dengan demikian, manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia MSDM adalah proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mengelola tenaga kerja di sebuah perusahaan. MSDM bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara berbagai tujuan yang mungkin bertentangan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Fungsi-fungsi utama dalam MSDM meliputi perencanaan sumber daya, rekrutmen dan seleksi karyawan, pembayaran upah yang adil, penilaian kinerja, dan pelatihan karyawan. MSDM juga bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dengan membangun hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan, menciptakan sistem kerja yang efektif, dan menyediakan kesempatan yang sama untuk semua karyawan. Contohnya, penerapan MSDM ditujukan dalam studi kasus perusahaan teknologi XYZ. Perusahaan ini mengalami masalah tingginya turnover, motivasi rendah, dan keterampilan karyawan yang tidak sesuai. Untuk mengatasi masalah ini, XYZ merupakan beberapa intervensi dalam MSDM,
Mereka memperkenalkan proses rekrutmen yang lebih tepat, mendirikan program pelatihan berkelanjutan, menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan, dan menyediakan jalur karir yang jelas. Inisiatif lain juga diambil untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, seperti acara perusahaan dan program pengakuan. Hasil dari perubahan ini termasuk penurunan tingkat turnover, peningkatan produktivitas, keterampilan karyawan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta terciptanya budaya perusahaan yang lebih positif. Bentuk struktur organisasi. Menurut Hasibuan di tahun 2010, berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi terdapat 5 jenis bentuk struktur organisasi. Nah, yang pertama itu ada bentuk organisasi lini atau garis atau komando. Nah, bentuk organisasi ini tuh pertama kali muncul di kalangan militer dan merupakan bentuk organisasi yang paling tua. Bentuk ini diciptakan oleh Henry Fayol. Di samping itu, bentuk organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Disebut sebagai organisasi lini atau garis atau komando apabila puncak pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal, seluruh ketentuan, keputusan, dan kebijakan berada pada pucuk pimpinan. Wewenang pucuk pimpinan didelegasikan kepada satuan-satuan unit di bawahnya berdasarkan garis komando. Pada bentuk organisasi lini atau komando, dikenal adanya unsur pimpinan dan unsur pelaksanaan. Pimpinan yang dimaksud merupakan pucuk pimpinan tinggal di struktur organisasi, sedangkan pelaksanaan merupakan orang-orang atau unit yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada bentuk organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional ini merupakan suatu bentuk departementasi. Setiap orang terlibat dalam sebuah kegiatan fungsional seperti kegiatan pemasaran atau keuangan yang dikelompokkan ke dalam suatu unit organisasi. Nah, organisasi ini itu merupakan bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi yang telah dibuat sesuai dengan kepentingan organisasi. Nah, organisasi fungsional memiliki beberapa ciri khusus, antara lain yaitu wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi, terus organisasi yang di bawahnya, sehingga seorang bawahan dapat menerima perintah dari beberapa orang pimpinan, tidak menekankan hierarki struktural. Lalu yang ketiga ada bentuk organisasi lini dan staf. Nah, organisasi ini tuh telah berkembang semakin luas, akan timbul berbagai kesulitan bagi seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan atau disebut dengan decision making, sehingga pimpinan tersebut merasa perlu untuk meminta bantuan kepada orang lain yang dianggap mampu dan ahli. Oleh sebab itu dibentuk suatu staf penasehat yang merupakan kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Adapun tugas dan staf tersebut adalah membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang keempat ada bentuk organisasi fungsi dan lini. Nah, suatu bentuk organisasi ini tuh di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaannya. Nah, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terlebih dahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Selanjutnya yang terakhir itu bentuk organisasi lini, staf, dan fungsi. Nah, bentuk organisasi ini tuh pada dasarnya merupakan bentuk dari kombinasi struktur organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk struktur organisasinya itu dapat berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut. Sehingga bentuk struktur organisasi gabungan ini akan mempunyai kebaikan yang dibentuknya dalam rangka penggabungan tersebut. Hakikat manajemen produksi atau operasional.
Manajemen produksi dan operasi adalah cabang manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan produksi dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang efisien dan efektif, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencapai tujuan organisasi. Produksi itu sendiri merupakan proses pengubah bahan baku menjadi produk jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Sedangkan untuk operasional atau operasi merupakan semua aktivitas yang terkait dengan produksi barang dan jasa termasuk perencanaan, pengendalian, dan perbaikan proses produksi. Manajemen produksi merupakan suatu cabang ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengelola seluruh proses produksi secara efisien dan efektif, mulai dari perencanaan hingga pengendalian guna mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen. Selanjutnya, menjabarkan proses produksi. Tujuan proses produksi, setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Terdapat beberapa tujuan dari tahap produksi yang perlu diketahui, antara lain memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran dari ketersediaan barang dan jasa, untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perubahan, memberikan nilai tumbuh terhadap suatu produk, untuk memenuhi permintaan pasar, baik itu dari pasar domestik maupun internasional, mendapatkan keuntungan atau laba sehingga tercapai tingkat kemakmuran suatu perusahaan, memproduksi barang-barang ekspor untuk meningkatkan sumber devisa negara, memacu tumbuhnya usaha produksi sehingga dapat mengurangi pengangguran sebagai pengganti produk yang sudah rusak, kadaluarsa, atau barang yang telah habis karena pemakaian. Apa saja karakteristik proses produksi? Dalam proses produksi terdapat ciri-ciri tertentu. Berikut ini adalah beberapa karakteristik proses produksi berdasarkan proses, sifat, dan jangka waktu. Baik, yang pertama ada berdasarkan proses. Produksi langsung, kegiatan ini mencakup produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer yaitu kegiatan produksi yang diambil dari alam secara langsung, misalnya pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Produksi sekunder yaitu proses produksi dengan menambahkan nilai lebih pada suatu barang yang ada, misalnya kayak untuk membuat rumah baja, untuk membuat jembatan, dan lainnya. Produksi tidak langsung, yang kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau jasa, misalnya jasa desain, jasa konstruksi, jasa monitir, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan sifat proses produksi. Proses ekstraktif yaitu kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung dari alam. Proses analitik yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk mirip seperti aslinya. Proses fabrikasi. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu produksi. Produksi terus menerus yaitu produksi yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Proses ini umumnya dalam skala besar serta tidak mempengaruhi waktu dan musim. Jenis-jenis proses produksi yaitu produksi jangka pendek. Ini adalah kegiatan produksi cepat dan langsung menghasilkan produk, barang, atau jasa untuk konsumen. Salah satu contoh adalah produk makanan seperti mie goreng, roti bakar, jus buah, dan lainnya. Yang kedua, produk jangka panjang. Ini adalah kegiatan produksi yang memakan waktu lebih lama, misalnya menanam padi, menanam jagung, membangun rumah, dan banyak lagi. Yang ketiga, produksi terus menerus. Inilah kegiatan yang produktif, yaitu bahan baku yang berbeda diproses secara
bertahap sehingga menjadi produk jadi. Yang keempat, produksi berselingan. Ini adalah kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah dengan menggabungkan menjadi produk. Jadi misalnya proses pembuatan mobil dan setiap bagiannya dibuat secara terpisah. Kayak setir, ban, mesin, knalpot, dan lainnya. Proses kombinasi bagian-bagian ini akan berakhir menjadi bentuk mobil baru. Yang keempat ada tahap dalam proses produksi. Jika kamu berpikir bahwa sebuah proses produksi terlihat rumit dan memakan waktu cukup lama, coba cek tahap proses produksi di bawah ini. Lantas apa saja proses produksi? Itu pertama ada planning atau perencanaan. Pada fase atau tahap pertama ini, kamu harus membuat rencana terkait target volume produksi, desain produk, biaya produksi atau anggaran yang dibutuhkan, termasuk bahan bakunya. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk bisa mencapai target jumlah produksi juga termasuk dalam tahapan ini. Tidak lupa juga analisis kapasitas produksi dalam satu produk tertentu sehingga bisa diproyeksikan target produksi yang bisa diwujudkan. Yang kedua, routing atau mengarahkan alur. Di tahap kedua ini, kamu akan mengarahkan alur proses produksi mulai dari bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, quality control, sampai distribusi. Yang ketiga ada scheduling atau penjadwalan. Menentukan jadwal adalah tahap yang harus dilakukan setelah kamu mengarahkan alur produksi karena menjadwalkan akan sangat mengaruhi jam kerja, tenaga kerja, serta berpengaruh pada kapasitas produksi. Yang keempat ada dispatching atau instruksi untuk melalui produksi. Tahap keempat atau terakhir dari alur proses produksi yaitu perintah atau instruksi untuk segera melalui proses produksi. Instruksi untuk melalui produksi ini dilakukan untuk mengimplementasikan rencana, alur, dan jadwal dalam proses produksi. Dengan begitu, hasil produksi dapat dihasilkan sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditargetkan. Kesimpulan dari materi kami yaitu manajemen adalah ilmu dan seni mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau SDM penting untuk mengelola karyawan, termasuk perencanaan, rekrutmen, dan pelatihan, serta memelihara hubungan baik. Struktur organisasi bervariasi dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Manajemen produksi mengelola proses produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan tahapan perencanaan, pengarahan, dan penjadwalan. Sekian materi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.